super seru dan sangat menegangkan. Pertandingan antara Timnas Bahrain dan Timnas Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium malam ini. Kedua tim tampil berimbang dalam hal penguasaan bola dan terus melakukan jual beli serangan, menciptakan beberapa peluang berbahaya sepanjang babak pertama. Pertandingan dimulai dengan kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka. Baik Indonesia maupun Bahrain tampak mencoba mengontrol permainan dengan mengalirkan bola melalui lini tengah. Bahrain sedikit lebih agresif dalam beberapa menit pertama, namun Indonesia tetap tenang dalam mengatasi serangan lawan. Gol pertama dalam pertandingan ini dicetak oleh Mohamed Marhoon dari Bahrain pada menit ke-15. Gol tersebut tercipta dari tendangan bebas jarak jauh yang sangat kuat dan akurat. Bola meluncur deras ke sudut gawang tanpa bisa dijangkau oleh kiper Indonesia, Martin Paes. Bahrain unggul 1-0 membuat para pendukung tuan rumah bersorak gembira. Setelah kebobolan, Timnas Indonesia mulai meningkatkan intensitas serangannya. Melalui kombinasi serangan dari Tom Haye dan Ivar Jenner di lini tengah, Indonesia mencoba membangun serangan lebih terorganisir. Beberapa kali Malik Rizaldi dan Rafael Struijk mencoba menusuk dari sayap, namun pertahanan Bahrain tetap solid. Menit ke-30 hingga 40, permainan berlangsung semakin sengit. Bahrain terus mencoba menekan dengan serangan balik cepat, sementara Indonesia juga mulai lebih berani mengambil risiko untuk menekan pertahanan Bahrain. Pertahanan Indonesia yang dikomandoi oleh Jordi Amat dan Mas Hilgers tampak bekerja keras untuk menahan gempuran Bahrain. Di penghujung babak pertama, tepatnya pada menit ketiga, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan. Gol ini lahir dari umpan crossing apik dari sisi kanan yang dikirim oleh Sandy Walsh. Ragnar Oratmangoen berhasil memanfaatkan umpan tersebut dengan sempurna, melepaskan tendangan yang tak mampu dihalau oleh kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah. Skor berubah menjadi 1-1 tepat sebelum babak pertama usai. Timnas Indonesia harus tampil lebih agresif dan efektif di babak kedua jika ingin mencetak gol dan memenangkan pertandingan melawan Bahrain malam ini. Dengan penguasaan bola yang seimbang dan performa kompetitif di babak pertama, skuad Garuda harus mampu memanfaatkan momentum untuk menekan lebih banyak di paruh kedua laga. Berikut adalah beberapa strategi kunci yang bisa digunakan oleh pelatih Shin Tae-yong agar Indonesia bisa mencetak gol dan meraih kemenangan penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. 1. Memanfaatkan serangan sayap yang agresif. Serangan dari sisi sayap bisa menjadi salah satu cara paling efektif bagi Indonesia untuk mencetak gol. Pemain sayap seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk harus memaksimalkan kecepatan dan kemampuan dribbling mereka untuk mengeksploitasi kelemahan di lini belakang Bahrain. Crossing yang akurat dari sisi kanan maupun kiri bisa memberikan peluang bagi penyerang atau gelandang serang untuk mencetak gol. Peluang gol pertama Indonesia di babak pertama yang datang dari umpan crossing menunjukkan bahwa pertahanan Bahrain bisa ditembus lewat serangan sayap. Oleh karena itu, peningkatan intensitas dan frekuensi serangan dari sisi lapangan bisa menjadi kunci utama untuk mencetak gol tambahan. 2. Menekan pertahanan Bahrain dengan pergerakan tanpa bola. Pergerakan tanpa bola yang cerdas dari para pemain depan sangat penting untuk membuka ruang dan menciptakan peluang di kotak penalti lawan. Malik Rizaldi dan Tom Haye diharapkan bisa melakukan pergerakan diagonal atau berlari di belakang garis pertahanan Bahrain untuk menciptakan kebingungan bagi para bek lawan. Dengan pergerakan yang dinamis, Indonesia bisa memaksa pemain Bahrain membuat kesalahan atau membuka celah yang bisa dimanfaatkan. 3. Memaksimalkan set piece dan tendangan jarak jauh. Indonesia memiliki pemain-pemain dengan kemampuan baik dalam situasi bola mati seperti Tom Haye dan Ivar Jenner. Memaksimalkan peluang dari tendangan bebas, tendangan sudut, atau bahkan tembakan jarak jauh bisa menjadi cara efektif untuk mencetak gol. Gol pertama Bahrain di babak pertama datang dari situasi set piece yang menunjukkan betapa pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan bola mati untuk mencetak gol. Shin Tae-yong juga bisa memanfaatkan kekuatan fisik dari pemain bertahan seperti Jordi Amat dan Mas Hilgers dalam situasi bola mati untuk menambah tekanan terhadap pertahanan Bahrain. 4. Bermain lebih menyerang dan tekan sejak awal babak kedua. Indonesia harus bermain lebih menyerang di babak kedua dengan meningkatkan intensitas serangan dan menekan pertahanan Bahrain sejak awal.
Dengan meningkatkan tekanan dan menempatkan lebih banyak pemain di area pertahanan lawan, Indonesia bisa memaksa Bahrain melakukan kesalahan yang bisa berujung pada peluang emas untuk mencetak gol. Timnas Garuda juga harus berani mengambil risiko dengan menambah pemain ke area serangan dan mendorong gelandang untuk bermain lebih maju. Dukungan dari lini kedua akan memberikan variasi dalam serangan dan menciptakan lebih banyak opsi untuk mencetak gol. 5. Mengontrol tempo dan memanfaatkan kelelahan lawan. Mengontrol tempo permainan di babak kedua sangat penting untuk membuat Bahrain kelelahan dan kehilangan konsentrasi. Dengan terus menekan dan memainkan bola dari kaki ke kaki, Indonesia bisa membuat Bahrain kesulitan untuk mempertahankan formasi dan fokus mereka. Pada saat lawan mulai lelah, Indonesia bisa meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol kemenangan. Kunci kemenangan disiplin dan fokus hingga akhir pertandingan. Satu faktor yang tidak boleh dilupakan oleh timnas Indonesia adalah kedisiplinan dalam bertahan dan menjaga fokus hingga peluit akhir dibunyikan. Bahrain bisa saja memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia untuk melakukan serangan balik. Oleh karena itu, tetap solid di lini belakang dan mengurangi kesalahan sendiri adalah langkah penting agar tidak memberikan peluang mudah bagi lawan. Namun bagaimana sebenarnya peluang timnas Garuda untuk bisa mengalahkan Bahrain dan membawa pulang 3 poin? Pelatih Sintayong telah memastikan bahwa skuad timnas Indonesia berada dalam kondisi optimal jelang pertandingan melawan Bahrain. Dengan persiapan yang matang, baik dari sisi fisik maupun taktik, Indonesia berharap bisa menampilkan permainan terbaiknya di lapangan. Indonesia telah menunjukkan peningkatan performa dengan menahan imbang 2 tim kuat, yaitu Arab Saudi dan Australia, yang menjadi modal berharga menghadapi Bahrain. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Mas Hilgers, Jordi Amat, dan Ragnar Oratmangoen diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan bagi lini belakang dan lini serang timnas Indonesia. Para pemain ini memiliki pengalaman bermain di level kompetitif yang bisa menjadi keuntungan tersendiri dalam menghadapi Bahrain. Faktor kunci peluang kemenangan Indonesia. Penguasaan bola dan tempo permainan. Salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam 2 laga sebelumnya adalah kemampuan mereka dalam menjaga penguasaan bola dan mengatur tempo permainan. Jika Indonesia bisa mendominasi lini tengah dan mengontrol ritme permainan, mereka bisa mengurangi tekanan dari serangan Bahrain dan lebih banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol. Serangan balik yang cepat. Meskipun penguasaan bola penting, Indonesia juga harus siap memanfaatkan serangan balik cepat. Bahrain terkenal dengan serangan balik mereka yang berbahaya, namun kelemahan di lini belakang mereka bisa dieksploitasi jika Indonesia bergerak cepat dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Pemain seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk akan menjadi kunci dalam memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Kedisiplinan di lini pertahanan. Pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Jordi Amat dan Mas Hilgers harus tetap solid untuk menghadapi serangan Bahrain, terutama dari Muhammad Marhoon dan Mahdi Abdul Jabbar. Kedisiplinan dalam bertahan dan kemampuan membaca permainan sangat penting untuk menutup ruang gerak pemain Bahrain yang dikenal memiliki serangan yang tajam. Kepercayaan diri tim. Setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia, kepercayaan diri para pemain Indonesia tentu meningkat. Sintayong harus memotivasi timnya untuk bermain tanpa rasa takut, bahkan saat menghadapi tekanan dari penonton tuan rumah. Keyakinan ini bisa menjadi dorongan mental yang kuat bagi timnas Garuda untuk memberikan performa terbaik mereka. Kelemahan Bahrain yang bisa dimanfaatkan. Bahrain baru saja mengalami kekalahan telak 0-5 dari Jepang, yang menunjukkan adanya kelemahan di lini pertahanan mereka. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menekan lebih awal dan menciptakan peluang gol. Jika Indonesia bisa memanfaatkan celah di lini belakang Bahrain dan tampil agresif sejak awal, mereka memiliki peluang besar untuk mencuri gol cepat yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Peluang Indonesia untuk meraih kemenangan. Meskipun Bahrain berada di peringkat lebih tinggi dari Indonesia dalam ranking FIFA, pertandingan ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan peningkatan performa mereka. Timnas Garuda harus bermain dengan semangat dan determinasi tinggi untuk meraih kemenangan pertama di grup C ini. Dengan strategi yang tepat dari Sintayong dan kemampuan para pemain untuk tampil solid di setiap lini, peluang Indonesia untuk meraih 3 poin tidaklah mustahil.
Peluang Indonesia untuk menang melawan Bahrain cukup terbuka jika mereka bisa bermain disiplin, memanfaatkan serangan balik cepat, dan menguasai permainan di lini tengah. Kepercayaan diri yang sudah terbentuk dari hasil positif sebelumnya bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini. Jika semua elemen berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin timnas Garuda akan pulang dengan 3 poin penuh dan memperbaiki posisi mereka di klasemen grup C.